Oke, kita mulai ya. Ada teka-teki menarik nih. Kenapa sih anak-anak TK itu seringkali lebih jago bikin menara spaghetti daripada mahasiswa bisnis yang pinter-pinter? Menarik. Kenapa tuh? Jawabannya ternyata bukan soal siapa mereka, tapi gimana cara mereka interaksi. Anak TK kan langsung aja, kerja bareng, coba-coba. Kalau mahasiswa, wah sibuk jaga image, ragu-ragu gitu. Iya. Jadi soal kolaborasinya ya, bukan cuma skill individunya. Betul? Nah ini nih, langsung nyambung ke fokus pembahasan mendalam kita hari ini. Keterampilan pertama yang krusial banget buat kelompok sukses, membangun rasa aman. Sip, penting banget ini. Kita bakal gali nih, gimana rasa aman ini diciptain, kenapa penting, berdasarkan riset dan cerita dari buku The Culture Code Daniel Coyle. Misi kita ya bongkar arti aman dalam tim itu apa sih sebenarnya, dan gimana sinyal-sinyal kecil itu jadi kuncinya. Buat Anda, relevansinya apa? Yuk kita telusuri bareng. Oke, jadi aman di sini perlu digarisbawahi ya, bukan cuma aman secara fisik, tapi lebih ke keamanan psikologis. Keamanan psikologis, maksudnya gimana tuh? Jadi otak kita itu kan terus-terusan nanya, gue aman nggak di sini? Diterima nggak ya? Boleh nggak gue jadi diri sendiri? Nah, jawabannya itu ada di sinyal-sinyal halus yang disebut belonging cues atau isyarat rasa memiliki. Oh, isyarat halus gitu ya, kayak apa contohnya? Penelitian Pentland nunjukin ada 3 kualitas kunci. Energi, seberapa kita invest waktu dan perhatian dalam interaksi. Terus, individualisasi. Kita lihat orang lain itu unik, bukan sekedar anggota tim. Sama orientasi masa depan, sinyal kalau hubungan ini bakal lanjut. Intinya sih pesannya satu, Anda aman di sini. Oke. Jadi sinyal sekecil apapun bisa ngaruh banget ya. Ini berarti satu orang aja bisa gitu ngubah suasana grup. Kayak di cerita apel baik sama apel busuk itu? Tepat sekali. Eksperimen Will Phelps itu nunjukin banget. Satu orang negatif, si apel busuk Nick, wah itu bisa ngerusak kinerja grup. Males, sinis, Bikin gak enak suasana ya? banget. Tapi menariknya, satu orang positif, Jonathan si apel baik, itu bisa netralisir. Caranya gimana? Bukan dengan jadi pemimpin formal atau ngatur-ngatur. Terus gimana? Cukup dengan bahasa tubuh hangat, senyum tulus, nanya pertanyaan yang nunjukin minat, dia kayak menciptakan gelembung rasa aman. Sampai si Nick yang negatif itu pun jadi merasa cukup aman buat ikutan kontribusi. Luar biasa kan? Wah iya juga ya. Hal-hal kecil gitu. Nah, ngomongin sinyal kecil berdampak besar, ada kasus menarik lagi nih. Pusat Panggilan Wiprok di India. Oh, yang turnovernya tinggi itu ya? Iya, karyawan keluar masuk terus padahal fasilitasnya oke. Solusinya bukan naik gaji loh, tapi nambahin 1 jam pelatihan pas orientasi. Fokusnya bukan kehebatan Wipro, tapi ke keunikan individu si karyawan baru. Menarik. Jadi fokus ke orangnya ya? Betul, plus mereka dikasih sweatshirt. Tapi bukan yang ada logo Wipro gede-gede, dikasihnya yang ada nama mereka masing-masing. Oh, wow. Personal banget ya? Ya, hasilnya tingkat keluar karyawan turun sampai 250%. Gila kan? Jadi bukan fasilitas mewah, tapi pengakuan personal itu yang bikin orang merasa memiliki dan betah. Itu ngingetin saya sama gencatan senjata Natal 1914 pas Perang Dunia Pertama. Itu kan momen ikonik banget, tapi itu bukan keajaiban semalam. Oh iya, gimana tuh? Itu hasil dari interaksi-interaksi kecil selama berminggu-minggu sebelumnya. Tentara di parit kan dekat banget tuh. Ada momen saling lihat, empati diam-diam, bahkan saling bales nyanyian antar parit. Wah, di tengah perang gitu ya? Iya, justru itu nunjukin kalau rasa aman dan percaya itu bisa tumbuh pelan-pelan, bahkan di kondisi paling nggak mungkin sekalipun, asal sinyalnya tepat dan konsisten. Kedekatan, empati, kesamaan kecil. Masuk akal. Contoh lain yang sering disebutkan Greg Popovich ya, pelatih San Antonio Spurs. Timnya sering banget melebihi ekspektasi. Popovich iya, legendaris dia. Hasilnya apa coba? Bukan cuma strategi basket canggih, tapi koneksi personal yang nggak ada hentinya. Sentuhan fisik pas ngobrol, nanya kabar keluarga, makanan favorit apa, bahkan ngajak diskusi isu sosial. Diskusi isu sosial buat tim basket.
Kedengerannya aneh ya, tapi itu cara dia ngirim sinyal kuat. Saya peduli sama kamu sebagai manusia utuh, bukan cuma pemain basket. Kita ini terhubung. Bener. Dan itu kan bukan hal-hal yang diajarin di buku teks kepemimpinan biasanya, ya kan? Justru sentuhan personal, hal-hal kecil, itu yang bangun fondasi kepercayaan kuat banget. Bikin pemainnya nyaman jadi diri sendiri, berani ambil risiko. Nah, kabar baiknya nih, buat kita semua, membangun rasa aman ini tuh keterampilan. Bisa dilatih. Ada beberapa cara praktis yang dibahas di buku itu. Mau coba kita bahas? Boleh. Apa aja tuh? Pertama, berlebihan dalam berterima kasih. Ucapan terima kasih itu nular katanya. Dan efeknya dahsyat kalau datang dari pemimpin ke anggota tim yang mungkin paling nggak kelihatan. Kayak Chef Keller yang selalu khusus makasih ke pencuci piringnya. Itu penting. Mengakui kontribusi semua orang ya. Iya. Kedua, ambil sampah. Ini istilah buat nunjukin kerendahan hati aktif. Pemimpin mau ngerjain tugas remeh. Kayak pelatih wooden yang bersihin loker pemainnya sendiri. Sinyalnya jelas, kita semua sama di sini. Setuju? Itu ngirim pesan kuat soal kesetaraan. Ketiga, manfaatin momen ambang batas. Kesan pertama itu krusial. Bikin momen kedatangan orang baru tuh spesial. Contohnya sambutan di Pixar. Selamat datang, Anda sekarang adalah pembuat film. Atau di tim basket OKC Thunder, mereka ngasih tur ke memorial korban bom Oklahoma. Itu bikin koneksi emosional langsung. Betul. Dan satu lagi yang penting banget. Jangan lupakan kekuatan kerentanan pemimpin. Maksudnya gimana tuh? Pemimpin kan harus kuat. Justru itu, berani bilang, saya salah. Kayak Dave Cooper dari Navy SEALs itu bukan lemah. Malah itu kayak undangan buat timnya untuk juga jujur dan terbuka. Membuka pintu koneksi. Oh, jadi bukan nunjukin kelemahan ya? Bukan, malah kekuatan. Sama pentingnya juga nyambut kabar buruk atau kritik dengan terbuka. Istilahnya, peluk pembawa pesan. Kalau kita marah pasti kasih tahu masalah, ya lain kali orang nggak akan berani ngomong lagi kan? Iya juga ya. Malah jadi ditutup-tutupin nanti. Nah itu dia. Jadi, kalau mau orang merasa aman ngasih tahu kebenaran, ya kita harus siap nerima. Bahkan berterima kasih. Oke, jadi jelas banget ya. Rasa aman ini bukan basa-basi atau sekedar nice to have. Ini fondasi yang kokoh banget. Dibangunnya pelan-pelan, lewat sinyal-sinyal kecil tapi konsisten. Sinyal kalau Anda diterima, dihargai, dan punya masa depan di sini. Ini yang buka potensi tersembunyi dalam kelompok. Betul. Nah, mungkin sekarang waktu yang pas buat Anda para pendengar untuk sedikit refleksi. Coba pikirin kelompok Anda deh. Entah di kerjaan, komunitas, atau keluarga. Sinyal apa sih yang paling sering Anda kirim? Udah membangun rasa aman belum? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Gimana caranya Anda bisa secara sadar menumbuhkan rasa aman buat orang di sekitar Anda? Mulai dari hal kecil hari ini. Pemimpin hebat kayak Popovich atau almarhum Tony Hsieh dari Zappos itu kan mereka nggak cuman ngasih arahan ya, mereka lebih kayak arsitek, mendesain sebuah lingkungan kayak rumah kaca gitu, tempat hubungan bisa tumbuh subur, orang merasa aman buat terkoneksi dan ngasih yang terbaik. Perumpamaan yang bagus. Arsitek lingkungan. Jadi mungkin ini pemikiran penutup buat Anda renungkan. Gimana kalau keterampilan kepemimpinan paling penting itu bukanlah soal ngasih perintah, tapi soal merancang ekosistem yang aman. Lingkungan di mana setiap orang merasa cukup aman untuk terhubung dan memberikan yang terbaik dari diri mereka. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.